Shalom teman-teman. Shalom. Puji Tuhan nih, pagi hari ini kita bisa ketemu lagi di ibadah KW Teens pada pagi hari ini. Gimana nih, udah pada kangen belum buat puji nama Tuhan? Udah dong. Yuk kalau gitu kita puji nama Tuhan bareng-bareng ya. Siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita angkat satu pujian. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu.
Mari teman-teman kita bersatu dalam doa. Allah Bapa yang berada di dalam surga, selamat pagi Tuhan. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu, anugerah-Mu kami dapat beribadah online Tuhan, meski kami belum bisa beribadah tatap muka Tuhan. Tuhan, kalau sebentar kami akan mendengarkan sedikit dari firman-Mu Tuhan, buka hati kami, buka telinga kami, agar apa yang disampaikan firman-Mu melalui hamba-Mu Tuhan dapat menjadi rema bagi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan semua itu kami dalam nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus, saya amin. Halo, apa kabar anak-anak remaja? Luar biasa ya, pertolongan Tuhan dalam hidup kita. Tak terasa kita sudah mendekati menjelang Natal nih. Apa persiapanmu dalam menyambut Natal ini? Ya, pada saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Satu tema, yaitu Akulah Gembala yang baik. Coba kita akan buka Alkitab kita, ya, siapkan. Kita baca bersama Yohanes pasal 10 ayat yang ke-11. Apa bunyi firman Tuhan di sana? Om Anton akan bacakan. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Luar biasa. Akulah gembala yang baik. Yang mengatakan adalah siapa? Tuhan Yesus. Profesi gembala saat ini atau juga saat yang lalu kurang diperhitungkan, seperti yang satu profesi yang kurang keren gitu ya. Waktu berita Natal disampaikan, sukacita Natal Tuhan Yesus lahir di dunia, malaikat memberitahukan pertama pada siapa? Kepada para gembala loh, jangan salah. Berarti di sini ada satu hal yang sangat luar biasa yang kita akan pelajari. Siapakah sosok gembala, seorang gembala itu? Ya, oke. Jadi Tuhan sendiri waktu itu menyatakan, Akulah gembala yang baik. Dia itu menyatakan diri sebagai gembala, bukan sosok-sosok yang lain. Ya, memang Tuhan berkata, akulah pintu, akulah terang, akulah roti. Iya, betul. Ya, tetapi ini ada satu sosok yang luar biasa, yaitu sebagai gembala. Ya, kalau dalam Mazmur, kalau kita baca Alkitab kita, Mazmur 23 itu, kita bisa lebih jauh lagi melihat bahwa siapakah gembala itu. Coba akan saya bacakan ya, Mazmur 23. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Wow, saat ada gembala, tidak akan kekurangan. Karena gembala inilah yang menjamin hidup si domba-domba ini. Makanan disediakan. Gembala membawa domba-domba ke padang rumput yang hijau, bukan ke tanah yang tandus tidak ada makanan. Gembala yang baik membawa domba-domba kepada makanan rumput yang hijau. Ya kan? Ini terbukti kan bahwa takkan kekurangan aku ya. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Keren ya. Yang ayat berikutnya, ayat 2. Ia memberikan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Sungguh luar biasa Allah kita ini. Dia menggambarkan dirinya sebagai gembala, dan gembala itulah yang membaringkan domba-dombanya di padang rumput yang hijau. Keren loh, dibaringkan di tempat di mana banyak makanannya, tidak akan kekurangan, tentunya akan tenang ya. Kalau ada makanan tenang ya, kalian
anak-anak remaja suka makan yang banyak ya. Wah, kalau sudah jam 6 sore, jam 7 sore belum makan, waduh, kayaknya gelisah ya. Tapi kalau di meja sudah tersedia makanan, wah, aman ya. Itulah, bahkan dia itu membimbing ke air yang tenang. Setelah makan ya minum komplit lah ya, ke air yang tenang, bukan ke air yang membahayakan. Air yang tenang bisa didatangi, diminum ya. Wih, itulah gembala yang baik. Dan ayat 3 selanjutnya, ia menyegarkan jiwaku, ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Luar biasa penjagaan si gembala yang baik ini. Dia membawa gada dan tongkat. Ada bahaya, si gembala siap membela domba-dombanya, sehingga domba tidak takut bahaya. Domba itu nggak punya di dalam tubuhnya ini nggak ada alat-alat pertahanan seperti halnya kalau singa punya gigi yang tajam, punya cakar yang demikian tajam, ya. Atau binatang-binatang yang lain yang bisa mempertahankan dirinya. Domba nggak punya alat pertahanan diri, ya. Makanya ada gembala di sini yang menjaga. Luar biasa firman Tuhan ini. Lanjut ya, bahwa seorang gembala ini adalah seorang yang mengurus ternak, biasanya dalam peternakan dan dalam jumlah yang cukup besar. Ya, bukan di kota ya, tapi di pedesaan, di daerah-daerah pinggiran-pinggiran ya, itu di sanalah para gembala menggembalakan domba-dombanya ya, dalam jumlah ya, cukup besar, antara 50 sampai 150 ekor masih memungkinkan itu ya. Bahwa tugas gembala yang tertulis dalam Mazmur yang kita bacakan tadi, sungguh itu yang selalu dia lakukan, yaitu dia akan menyediakan makanan dan minuman, kemudian menuntun di jalan yang benar dan melindungi domba dari bahaya. Enak ya kalau ada gembala dan ngikutin suara gembala, bukan ngikuti yang lain atau cari makanan sendiri. Wow, tersesat dari kawanan, terpisah. Wah, gawat nanti. Ada harimau, singa, beruang bisa diterkam. Ya, walaupun di sini jelas nyata bahwa gembala dia memperhatikan dombanya. Loh, mana ini? Bahkan dia tahu setiap domba itu nama masing-masing. Mana ini? Domba satu ini, ya, namanya apa? Si ini mana? Kok udah ada? Cari. Wih, ternyata dia tersesat, hampir jatuh di jurang. Wah, dia cari dan dia tolong dan digendong. Wih, luar biasa, keren ya untuk gembala kita ini. Dan di dalam tadi Yohanes 10 tadi ayat 11 itu Yesus berkata bahwa Yesus adalah gembala yang baik. Sebagai seorang gembala yang baik, Yesus memberikan tambahan kriteria sebagai gembala. Apa tambahan kriterianya? Yaitu menyerahkan nyawanya bagi domba-dombanya. Dia itu sampai-sampai loh mau menyerahkan nyawanya bagi domba-dombanya. Artinya apa? Di saat bahaya yang mengancam domba-dombanya, dia maju. Dia tidak peduli yang dihadapi itu singa kecil, singa besar, apakah rombongan singa, beruang, ya. Dengan tongkatnya dia menghalau. Bahkan
kalau perlu dia berjuang sampai mati untuk melindungi domba-dombanya. Keren ya. Dan benar bahwa firman Tuhan dalam Yohanes 10 ayat 11 itu dia mengatakan bahwa gembala yang baik sampai dia itu memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Ya, sebab hati-hati, ada gembala yang bukan gembala yang baik, hanya gembala upahan. Coba kita baca selanjutnya ya. Hati-hati, jangan sampai kita ikut gembala yang salah, yang upahan. Bukan seperti Tuhan Yesus. Kita hanya ikut gembala yang baik, itu gembala yaitu Tuhan Yesus Kristus, yang sudah terbukti dia menyerahkan nyawanya menebus dosa kita. Yang lain gak ada seperti itu. Allah yang lain gak hidup, Allah yang mati. Ini Allah yang hidup, yang lahir di hari Natal karena Roh Kudus. Ya, saya bacakannya, Matut bacakan ya, di ayat yang ke-12. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu lalu lari, sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Tapi ayat 14 ini, akulah gembala yang baik dan aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal aku. Ya, kita lanjut lagi terus. Tadi ayat 14 kan, akulah gembala yang baik dan aku mengenal domba-dombaku. Perhatikan ini, dan domba-dombaku mengenal aku. Domba-dombaku mengenal aku. Ini yang penting. Kalau dia adalah gembala yang baik, Tuhan Yesus itu yang membela kita, menuntun, membawa kita ke padang rumput, ke air yang tenang, menjaga, bahkan mau menyerahkan nyawanya untuk kita. Ya, apa yang harus kita lakukan? Domba-dombaku mengenal aku. Sudah belum? Kita mengenal gembala kita. Jangan-jangan kita tak kenal. Ada pepatah katakan, kenal maka tak sayang. Ya, nah, hati-hati ya. Kalian tiap hari sudah mendengarkan suara gembala kita belum? Suaranya itu untuk menuntun kita, membawa kita kepada padang rumput, pada air yang tenang, kepada satu tempat yang aman. Minta ya, Tuhan lindungi, Tuhan jagai. Dia adalah gembala yang baik. Ya, tiap pagi doa, dengar suaranya, dengar suara Tuhan. Jangan dengar cuma dari gadget-gadget terus ya. Lama-lama kita lupa suara gembala kita. Ingat ya, itu ya. Karena Tuhan Yesus itu bukan gembala upahan loh. Tuhan Yesus itu gembala yang baik. Tadi gembala upahan itu kalau ada bahaya, ada serigala, lari, tinggal. Wah, terus dombanya gimana? Gak bisa mempertahankan diri. Dombanya tercerai-berai, ada yang dimakan serigala, dan seterusnya. Hati-hati. Saat ini, zaman ini, iblis berjalan keliling. Dia mengaum seperti singa, siap menerkam mangsa. Kalian yang gak sungguh-sungguh, yang tidak mendengarkan suara gembala, yang hidupnya hanya dipenuhi untuk diri sendiri, memuaskan diri sendiri,
ya waktunya itu hanya main gadget, tidak salah, boleh. Teknologi sekarang semakin maju. Di bidang bisnis pun diperlukan teknologi. Ada istilahnya sampai ke tahapan kita 4G, ya keren. Bisnis pakai ini online, pakai IT, ya teknologi yang maju. Oke, ya untuk itu gunakan yang baik. Ya, jangan nge-game melulu 24 jam full. Oh iya, bisa gila nanti. Bener, bisa gila. Kurangi, ya kan? Dengar suara gembala tiap pagi datang pada Tuhan, berdoa, Tuhan tuntunlah aku. Kalau yang menuntun Tuhan luar biasa. Tuhan lindungi aku. Bukankah di dunia ini yang kita jalani ini kemungkinan buruk bisa terjadi? Tapi kalau kita dalam perlindungan Tuhan, gembala kita yang baik, Tuhan akan sertai, Tuhan akan tolong, Tuhan akan beri kekuatan. Pasti itu bukan cerita bohong. Ada kekuatan yang supranatural, kekuatan kekuasaan hadirat Tuhan itu yang mampu menjaga kalian. Ingat itu. Apa yang sekarang kamu gumulkan, datang ke gembala yang baik. Dia siap membawamu dalam suatu kehidupan yang penuh dengan kemenangan, karena dia sudah menang. Dia sanggup membawa kalian kepada suatu kehidupan yang damai sejahtera, ada perlindungan, ada jaminan kehidupan ini, ya kan? Ayo lanjut ya, lanjut. Nah, bagaimana sikap kita sekarang ini? Yang kita ini adalah diumpamakan sebagai domba-dombanya. Apa yang harus kita lakukan? Mari yang lebih lagi adalah mengenal suaranya, mengikuti kehendaknya. Itu yang pokok, ya, yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, ini ada catatan-catatan lagi bahwa bagaikan seekor domba, Yesus gembala yang baik itu akan memelihara hidup kita, mengenal nama kita, menuntun hidup kita sampai ke surga, bahkan di tengah segala kesukaran. Dia tetap gembala yang melindungi kita, gembala yang menyerahkan nyawanya di kayu salib agar kita selamat dan beroleh hidup yang kekal. Mau ya? Yuk, saya ajak kalian memiliki pengalaman-pengalaman supranatural, pengalaman rohani, pengalaman pribadi dengan Allah kita, dengan gembala yang baik ini. Dia adalah Tuhan Yesus Kristus. Sebentar lagi hari Natal. Hari Natal itu sukacitanya, berita pertamanya ditujukan kepada para gembala. Ya, berarti apa? Diprioritaskan gembala-gembala ini menerima kabar baik, ya, dan kita adalah domba-dombanya. Ya, Natal ini mempunyai arti tersendiri buat kalian. Doa, ya. Tuhan, bersyukur saya memberi gembala yang baik. Tuhan berbicara kepada saya. Sering kita kan hanya satu komunikasinya satu arah, kita berdoa saja, amin, dengan segala permintaan yang segudang. Tapi ingat, kita punya gembala yang baik itu apa? Kita harus mendengar suaranya.
Dengan suara yang tadi Om Anton katakan, 2 hari gadget 24 jam. Wah, bisa gila. Mari dengar suara gembala itu, berdoa, berdiam diri, renungkan firman Tuhan. Tuhan, Engkau gembala yang baik. Hari ini Tuhan, Engkau akan tuntun aku kemana? Aku menyerahkan itu dalam tangan tuntunan Tuhan. Tuhan mungkin bersuara yang lain. Tuhan ingin arahkan kita berbuat kasih. Oh, bisa. Engkau akan dipertemukan dengan orang-orang yang membutuhkan. Dan bukan kebetulan itu. Atau bahkan Tuhan berbicara. Engkau akan menjadi berkat. Engkau akan mendoakan. Ya banyak yang harus kita lakukan buat orang lain. Jangan tumpuk terus untuk diri kita terus. Ayo remaja Kristus, keren. Ini yang harus kita lakukan. Ya, mau ya, Tuhan itu datang ke dunia, dari surga ke dunia, dari kemuliaannya, dengan segala kemuliaan dan apa yang ada pada dia. Luar biasa dalam kerajaannya. Mau datang ke dunia jadi yang lemah loh. Bukan menjadi seperti apa harapan orang Israel itu, menjadi pembebas, pemimpin pembebas bangsa Israel yang dijajah oleh Romawi pada waktu itu. Bukan, Tuhan datang sebagai manusia biasa yang mengalami penderitaan-penderitaan, yang mengalami caci maki dan segala macam. Itu yang Tuhan lakukan. Oleh karenanya ya, kita sudah ditebus oleh darah Yesus, kita sudah diberi kemenangan. Yuk, ikuti suara gembala kita ya. Mari kita akan membuat Natal kali ini Natal yang indah. Kalian bisa lakukan menjadi berkat buat orang lain. Doakan orang tuamu, doakan saudara-saudaramu, bahkan teman-temanmu, bahkan yang memusuhi kamu. Keren ya. Yuk, kita akan berdoa. Kita nyanyikan lagu dulu ya. Kau gembala yang baik. Ya teman-teman, kita nyanyikan itu. Kau
Ya, puji Tuhan, kita sudah mendengarkan renungan firman Tuhan, sudah memuji Tuhan. Mari kita doa. Tutup tayangan ini ya dengan doa. Tuhan, terima kasih Tuhan, Engkau telah menolong kami, Engkau gembala kami yang baik Tuhan. Engkau menuntun kami, membawa kami pada rumput dan air yang tenang, Engkau melindungi kami. Dan Tuhan, Engkau yang akan selalu memperhatikan hidup kami. Oleh karenanya, kami mau Tuhan berbuat kasih di hari-hari Natal ini. Kami mau berbuat kasih untuk Tuhan menjadi berkat buat orang lain. Berkati kami Tuhan, terima kasih anak-anak remaja-Mu ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.